Bunda itu kalau makan mie itu tidak setiap hari ya, dalam 1 bulan itu ya 4 kali atau 5 kali, pokoknya tidak setiap hari ya. Kalau sudah makan begini ya minumnya nanti jamu kunir campur serai, campur jahe, ada kayu secang ya. Kalau sudah makan seperti ini jangan takut nanti kena penyakit ya. Ini ada yang bilang nanti kalau makan tepung-tepungan itu nanti ususnya bocor. Kalau ada orang makannya sama, terus yang satu ususnya bocor, yang satu enggak. Kalau memang makannya sama, terus yang satu kena penyakit, yang satu enggak ya, kalau menurut saya ya ini tidak bisa dijadikan dalil. Banyak dari mereka yang sudah sangat lama ya mengalami asam lambung setelah introspeksi diri terkait akhlak. Ini ada 2 kemungkinan ya. Jadi saat seseorang itu terserang penyakit asam lambung, jika sakit di ulu hati terkait akhlak seseorang yang susah menerima masukan, ini tolong diingat ya. Apabila sakitnya itu disertai muntah, coba dilihat akhlaknya, apakah sering membantah bila dinasehati. Ya cuma itu aja, lambungnya itu nggak mau menerima. Jadi penyakit asam lambung juga terkait akhlak seseorang yang jika dinasehati menjawab dengan emosi dan memotong pembicaraan. Jadi jika sakit di perut disertai pusing misalnya, terus muntah, itu terkait akhlak seseorang yang menyikapi permasalahan rumah tangga secara emosional. Kalau Bunda ya sering terlambat makan ya, bakso, terus anak-anak, nggak ada yang kena asam lambung. Jadi asam lambung itu kalau tidak termasuk ilmu dari turunan ya, ilmu dari orang tuanya, ya bisa juga dari dirinya sendiri. Maksudnya dari dirinya sendiri itu bila dinasihati itu menolak, marah, ngomel, jengkel, ya seharian nggak ngomong, ya seperti itu biasanya orangnya. Jadi mengatakan jika belum berumah tangga, misalnya orang itu belum berumah tangga kok kena emah, orang itu biasanya bersikap emosional ya kepada orang tuanya. Maka meski orang tua itu salah, sebaiknya tidak dilawan, diamkan dulu ya, pokoknya diamkan dulu, istighfar dalam hati, nanti bisa diingatkan kok dengan baik. Biasanya orang yang baik itu ya, orang tua yang baik, kemarin itu aku salah ngomong apa enggak ya, biasanya seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu, ini kesempatan, jadi punya kesempatan untuk menjelaskan. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bu, yang kemarin Ibu itu kurang benar, yang benar itu begini. Nah jadi nggak langsung Bu salah, jangan seperti itu, nggak boleh. Jadi meskipun salah ya dengarkan dulu, tidak menerima tapi juga tidak melawan, hanya diam dengarkan ya, seperti itu. Pokoknya kalau langsung melawan, nanti selama ini ya orang itu beranggapan kalau mah itu karena terlambat makan, bahkan sampai bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, sampai ganti-ganti dokter yang nggak sembuh ya. Yang saya amati selama ini ya emah itu seperti itu. Penyebabnya macam 2, kalau tidak ilmu turunan, ilmu dari ayah ibunya atau kakek neneknya yang ngendon di situ, atau kalau dinasihati nggak mau menerima. Ya itu seperti itu ya, penyebabnya cuma 2 itu. Kalau dinasihati sudah mau, terus nggak punya ilmu turunan, kalau kemasukan ilmu dari kakek neneknya atau ayah ibunya, mohon pada Allah untuk dikeluarkan, ya insya Allah mahnya itu akan kembali normal, tidak sakit mah lagi. Sakit mah ini kalau sudah sangat parah ya, itu orangnya tuh, saya pernah ya lihat seorang bapak itu, terus ketika saya tanya keluarganya katanya sakit mah,
tapi kok sampai separah gitu ya sakit mah itu ya, katanya seperti di iris-iris gitu ya, rasanya sangat sakit begitu katanya. Ya mudah-mudahan yang selama ini sakit mah setelah mengetahui ilmunya, mohon ampun pada Allah di titik kesalahannya. Jadi mulai sekarang kalau dinasehati siapapun, kalau nasihatnya baik diterima, jangan ditolak. Kalau memang itu ada ilmu turunan dari ayah ibunya atau kakek neneknya, mohon kepada Allah Ta'ala untuk dilepaskan, ya insya Allah mahnya akan sembuh. Jadi orang-orang yang merasa benar melulu itu biasanya memang gampang marah. Jadi kalau ada orang menyalahkan ya nggak mau dia, karena merasa benar. Nah, padahal kebenaran itu kan milik Allah. Nah, disinilah kita harus memahami bagaimana itu bisa celaka orang sikap marah itu. Ya memang bahaya sikap marah itu. Jadi salah satu hal orang yang sakit itu memang dari emosinya ya, dari marahnya, kemudian Allah itu memberikan sakit pada dia, ya siapapun orangnya. Jadi semua orang itu harus menyadari bahwa kita ini ujian bagi mereka dan mereka itu ujian bagi kita. Kita harus kembalikan semua itu pada Allah dengan hati yang lapang ya. Ya kalau ada orang marah, kita wajib beristighfar dan menghindari orang itu. Ya kalau memang kita ini gampang terpancing, ya saran saya menghindari tapi tidak membenci dan tidak mengejek. Jadi orang-orang yang memang gampang marah itu biasanya itu ya levelnya itu di masyarakatnya itu ada, ya dia biasanya merasa benar, jabatannya dia itu ada, terus di masyarakat biasanya termasuk orang yang dihormati ya. Makanya kalau ada orang menyalahkan ya gampang tersinggung karena merasa benar, merasa jadi orang mulia. Makanya kalau ada orang menghina, nah dia tuh cepat sekali emosinya tuh muncul. Ya biasanya seperti itu. Ya biasanya itu dijadikan alat untuk menjadikannya itu marah itu. Ya kalau orang itu merasa tidak mulia ya, makanya dihina orang ya biasa. Tapi kalau orang itu sudah merasa mulia, merasa pandai, itu biasanya kalau ada orang menghina itu cepat sekali muncul emosinya. Jadi di dunianya ini biasanya orang yang gampang marah itu memang gampang sakit ya. Ya bisa aja orang yang marah itu, misalnya orang itu marah melulu ya, hampir tiap hari marah ya, memang biasanya rata-rata ya penyakit apapun nempel ya. Bisa aja jantungnya itu bengkak, dadanya sesak, pembuluh di jantung itu ya bisa aja tersumbat. Itu bisa. Karena apa kok bisa tersumbat ya? Karena marahnya itu tadi oleh Allah Ta'ala diarahkan sehingga di titik pembuluh darah itu dikeraskan lah istilahnya, dikeraskan oleh Allah Ta'ala agar darah yang mengalir ke seluruh tubuh ini tidak dipergunakan untuk marah, harusnya akan disyukuri. Aliran darahnya lancar, harusnya disyukuri, malah dibuat marah. Makanya dihentikan sama Allah Ta'ala, hanya sebagian saja ya, tidak semuanya ya, entah itu berapa persennya dihentikan ya, sehingga orang itu kalau pas marah biasanya sesak dadanya. Awalnya memang dari situ ya sebenarnya. Itu cara Allah itu seperti itu. Cuma orang itu kadang-kadang nggak percaya, kata siapa marah itu menyebabkan jantungnya bengkak, dadanya sesak. Jadi kalau Allah itu sudah menyuruh fa'fu anhum, ya Allah itu menyuruh kita memaafkan, ya maafkan. Jadi orang-orang yang sudah memaafkan orang yang mendolimi, padahal orang yang mendolimi itu belum minta maaf ya, tapi sudah kita maafkan ya. Nah inilah orang yang jempolan itu yang seperti ini yang disukai oleh Allah Ta'ala, itu yang seperti ini. Jadi seorang yang muslim yang belajar taat pada Allah Ta'ala itu seperti itu. Kalau memang dia tuh masih emosi, masih marah, ya itu berarti belum muslim yang taat ya dalam mensikapi ujian.
karena merasa dirinya itu benar ya, padahal kebenaran itu kan milik Allah ya. Nah, disinilah kita harus memahami bagaimana itu bisa celaka orang yang punya sikap marah itu. Ya, memang bahaya marah itu. Salah satu hal, jadi orang yang sakit itu memang awal mulanya memang dari emosinya ya. Jadi ini ada yang tanya, Bunda, kalau menyimpan marah itu katanya jantungnya bengkak, terus menyimpan marah kok kanker payudara, menyimpan marah kok sesak nafas, asma, mana yang benar Bunda? Insya Allah semuanya benar. Jadi nanti tinggal marahnya itu gandeng dengan apa. Kalau marahnya yang disimpan itu sangat kuat, gandeng dengan egois, jantungnya bengkak. Kalau marahnya yang sangat kuat itu disimpan gandeng sama punya keinginan meledak-ledak, ditambah lagi iri dengan kenikmatan yang Allah berikan pada orang lain, nanti bisa menyebabkan kanker payudara. Kalau laki-laki menyebabkan kanker prostat. Jadi kalau kemarahannya itu sangat kuat disimpan dengan suami atau dengan istri itu sangat kuat, marahnya sangat kuat, takutnya juga kuat, itu nanti menyebabkan batu ginjal ya. Tinggal gandeng dengan apa, terus marahnya seberapa. Kalau agak jarang-jarang tapi jangka panjang biasanya asma ya. Mudah-mudahan dengan mendengarkan video ini kita mendapatkan ilmu tambahan ya, yang selama ini mungkin ada dari pemirsa yang belum tahu atau sudah tahu tapi lupa. Dengan adanya video ini mudah-mudahan jadi ingat ya. Ya, kalau kita ini mendapatkan nikmat itu juga ujian, kita kehilangan jiwa juga ujian, kelaparan juga ujian, dan semuanya itu harus disikapi ya dengan lapang dada, dengan hati yang lapang ya. Mudah-mudahan kita dilindungi ya, senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita ini dijauhkan dari orang-orang yang bikin kita jengkel ya. Mudah-mudahan dipertemukan dengan orang-orang yang baik, yang tidak jengkelin ke kita. Alhamdulillah, cucian sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini lamanya nyuci sekitar 1,5 jam ya. Hemat listrik, hemat air, hemat tenaga. Bismillahirrahmanirrahim.